Baik, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ya, karena kita diberikan nikmat berupa umur dan kesempatan, kesehatan, sehingga masih bisa melanjutkan kegiatan kita, membahas materi-materi yang telah diprogramkan di PKBM Tugas Baru. Sebelum lanjut, ya adik-adik harap mendengarkan dengan cermat, dengan baik, membaca dan mendengar, karena di akhir pelajaran ini ada soal. Adik-adik sekalian, tanpa kita sadari, akuntansi sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat Anda berkeinginan membeli sesuatu, Anda akan memperhatikan terlebih dahulu banyaknya uang yang Anda miliki. Banyaknya uang yang kita miliki dapat diketahui dari pemasukan dan pengeluaran uang kita. Jadi kita bicara tentang akuntansi ini yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kehidupan kita ya, bergelut dengan uang. Ya. Uang masuk dan keluar. Bagaimana kita mendapatkannya, bagaimana kita membelanjakannya. Ini yang akan kita pelajari, materi ini yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Apa yang dimaksud dengan akuntansi? Ada beberapa pendapat. Menurut American Accounting Association atau AAA yang ditulis oleh Arif Sugiono dan kawan-kawan pada tahun 2010, akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang berharga oleh pengguna informasi. Menurut American Institute of Certificate Public Accounting atau disingkat dengan AIPA, akuntansi yaitu seni pencatatan, penggolongan, dan pengintisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Jadi menurut pendapat ini, bahwa akuntansi yaitu seni pencatatan, penggolongan, dan pengihtisaran. Jadi perkara catat-mencatat itu administrasi, nah itu yang dimaksud dengan akuntansi menurut pendapat ini. Kemudian pendapat yang ketiga, menurut Accounting Principle Board Statement nomor 4, bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif. Kuantitatif itu artinya jumlah, umumnya dalam ukuran uang. Jadi kalau bicara akuntansi berarti ada kaitan dengan uang, ya, pencatatan, pembukuan kalau dalam istilah keuangan. Jadi kalau dibuat pembukuan dalam satu kegiatan itu ditulis berapa uang yang masuk, berapa uang keluar, penggunaannya untuk apa. Nah, ini yang dimaksud dengan akuntansi dalam bahasa sederhana. Kemudian, apa manfaat
kita belajar akuntansi. Ya. Ini untuk adik-adik sangat penting. A. Memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Pihak manajemen itu maksudnya pihak pimpinan, ya, pihak pengelola. Jadi kalau adik-adik pada satu saat sudah bekerja dan kebetulan diposisikan sebagai sekretaris pada satu perusahaan, satu badan, untuk mencapai atau untuk mencatat keuangan-keuangan, untuk pihak manajemen, untuk pihak pengurus, untuk pihak direktur, pimpinan, maka ini salah satu manfaat dari akuntansi. Informasi keuangan ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan. Maksudnya, kalau ada penjelasan tentang berapa keuangan kita, berapa keuntungan kita, berapa pembelanjaan kita, itu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berikut. Perencanaan berikut. Informasi keuangan juga sangat penting sebagai pengendalian, koordinasi dengan pihak dan perencanaan. B. Menjadi alat pengendali keuangan. Informasi dari akuntansi dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui keuangan atau kerugian. Berdasarkan informasi ini, perusahaan dapat mengatur pengeluaran biaya dan menyusun rencana untuk meningkatkan pendapatan. Jadi, kalau sudah dicatat oleh accounting atau sekretaris atau siapa yang ditugaskan untuk itu, maka berdasarkan informasi ini, perusahaan dapat mengatur. Misalnya kalau pemasukannya kecil atau keuntungannya kecil, maka itu akan berdampak pada perencanaan. Tentu kalau keuntungannya kecil, pembelanjaannya pun tidak melebihi keuntungan. Nah, oleh karena itu perlu pencatatan. Kemudian C, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Informasi dari akuntansi yang diberikan tiap bulan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan, dapat dievaluasi antara lain strategi pemasaran, strategi pengeluaran, dan strategi pemasukan. Menjadi bahan evaluasi artinya menjadi bahan pertimbangan, menjadi bahan penilaian. Berdasarkan laporan keuangan. Nah, atas dasar itu, maka strategi pemasaran mungkin akan diubah. Jadi kalau setelah dievaluasi kenapa ini perusahaan pemasukannya sedikit atau malah rugi, berarti akan dievaluasi apa-apa yang harus dibenahi, terutama dalam aspek pemasaran, aspek penjualan kalau dalam perusahaan. Kemudian D, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Informasi diberikan kepada pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak ini antara lain investor, kreditor, atau masyarakat. Jadi, manfaat dari akuntansi ini adalah memberikan laporan kepada pihak eksternal. Eksternal itu artinya pihak-pihak dari luar yang bekerja sama dengan perusahaan itu. Misalnya investor itu orang yang menanamkan modalnya, yang memberikan modalnya, yang menyertakan modalnya dalam satu perusahaan. Kemudian kreditor itu artinya orang yang meminjam dana pada perusahaan itu, dan masyarakat tentunya. Kenapa masyarakat? Kalau misalnya perusahaan itu atau lembaga itu adalah lembaga masyarakat, seperti kalau di desa namanya BUMDes, maka informasi itu penting sebagai laporan kepada pihak-pihak mereka. Nah, itu yang dimaksud, ya. Siapa pemakai akuntansi?
Akuntansi menyediakan informasi untuk berbagai pihak sesuai untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. Selain itu, agar aman dalam pemberian kredit, bank juga perlu mengetahui tingkat kemajuan suatu usaha. Maksudnya, kepada siapa informasi ini? Ya, tentunya kepada berbagai pihak. Misalnya kalau lembaga itu misalnya koperasi, akuntansi itu terhadap koperasi gunanya untuk apa? Untuk membayar kewajiban. Misalnya koperasi itu ada pinjaman di bank, maka informasi dari akuntansi itu penting sebagai bahan, sebagai dasar untuk misalnya membayar kewajiban. Begitu juga terhadap orang-orang yang melakukan pinjaman. Kalau misalnya saya kasih contoh tadi terhadap lembaga yang namanya koperasi. Contoh para pemegang saham. Jadi pemegang saham itu artinya orang-orang yang memiliki modal, orang-orang yang memiliki dana, kemudian dititipkan dalam satu perusahaan. Itu yang namanya saham. Pemilik modal perlu mengetahui jumlah laba yang dicapai dan strategi perusahaan untuk mengatasi persaingan. Pihak bank yang akan menguncurkan dana untuk operasi perusahaan perlu mengetahui likuiditas. Ya, likuiditas itu artinya kesehatan. Kesehatan satu transaksi, yaitu kemampuan perusahaan dengan modal perusahaan sendiri. Perusahaan laba dengan perusahaan sendiri, yaitu rasio-rasio yang berhubungan dengan aset dan kewajibannya. Kemudian, apa etika yang harus dimiliki oleh akuntan? Jadi maksudnya, apa saja yang harus dimiliki oleh seorang akuntan? Jadi kalau adik-adik pada satu saat dipilih menjadi akuntan atau orang yang dipercayakan untuk mencatat segala kegiatan keuangan, atau katakanlah sebagai sekretaris atau bendahara atau bagian keuangan, maka harus memperhatikan etika-etika ini. Yang pertama, tanggung jawab profesi, yaitu selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Tanggung jawab profesi itu artinya tanggung jawab atas pekerjaan. Menggunakan pertimbangan moral, maksudnya pertimbangan akhlak, dan profesional. Profesional itu artinya keahlian. Yang kedua, kepentingan publik, yaitu wajib bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Jadi ini etika, ya. Kepentingan publik artinya kepentingan umum, harus dikedepankan daripada kepentingan pribadi. Harus mengutamakan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat. Menghormati kepercayaan publik artinya apa? Memegang, menjaga nama baik yang dipercayakan oleh publik kepada Anda yang barangkali satu saat akan dipercayakan oleh perusahaan. Kalau kalian bekerja di satu perusahaan atau satu badan, maka pelayanan kepada publik, kepercayaan itu harus betul-betul dijaga. Kemudian yang ketiga, integritas. Integritas itu artinya harga diri, ya. Yaitu dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang setinggi mungkin. Integritas nama baik kepribadian itu harus dijaga. Nah, ini yang perlu dimiliki oleh seorang akuntan agar barangkali satu saat dia akan meningkat dari jabatannya sebagai sekretaris misalnya. Pada satu saat kalau etika ini tetap terjaga oleh siapapun itu, termasuk adik-adik yang misalnya kelak akan menduduki jabatan itu,
bisa saja satu saat dia akan menjadi manajer atau bahkan direktur atau komisaris atau pemilik, bahkan pemilik itu perusahaan. Karena apa? Integritas yang sudah dia jaga, tanggung jawab, disiplin, kepercayaan, pelayanan kepada publik yang sudah dia pupuk, sudah dia asah semenjak dia dalam jabatan itu. Objektivitas. Yang keempat, objektivitas berarti harus menjaga objektivitas. Objektivitas itu artinya tidak memihak, ya. Tidak berpihak pada salah satu kelompok, maksudnya netral, bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesional. Jadi kalau benar, katakan benar, kalau salah atau keliru, katakan keliru, tanpa harus terpengaruh dengan siapa orang yang ada di depan kita. Walaupun itu ada hubungan keluarga, ada hubungan pertemanan, ini yang harus dijaga. Kalau memang itu merugikan, maka itu diluruskan. Ini yang dimaksud dengan objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian. Kompetensi itu artinya kemampuan, dan kehati-hatian maksudnya jangan tergesa-gesa, ya, dalam mengambil keputusan, tergesa-gesa dalam mengadakan pencatatan misalnya. Yang keenam, kerahasiaan. Bagaimana kerahasiaan? Nah, karena ini kepentingan perusahaan, kepentingan satu lembaga, maka orang-orang yang tidak ada kaitannya, orang-orang yang tidak ada relevansinya terhadap perusahaan, maka informasi ini tidak boleh disampaikan. Tidak boleh disampaikan atau tidak boleh dibocorkan. Itu yang dimaksud dengan kerahasiaan. Yang ketujuh, standar teknis, yaitu melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Standar teknis. Jadi ada aturan-aturan, ada ukuran-ukuran ketika orang menduduki jabatan sebagai akuntan. Nah, standar-standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu, maka itu yang menjadi patokan. Itu yang dimaksud dengan standar teknis. Demikian adik-adik pelajaran kita tentang pentingnya akuntansi. Ya, minimal dalam kegiatan kita keseharian, apa itu di dalam rumah, maka ini juga perlu diterapkan, ya. Tidak hanya pada skala perusahaan atau pada skala badan tertentu, tapi dalam skala terkecil, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam kelompok kecil, kelompok-kelompok masyarakat. Prinsip-prinsip akuntansi ini, etika-etika ini sudah dapat diterapkan. Nah, itu maksudnya kita belajar tentang materi ini. Dan yang terakhir, perhatikan baik-baik soal yang sudah saya tulis pada bagian akhir ini. Dibaca baik-baik, ya. Pertama, apa judul modul yang baru saja kita pelajari? Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan akuntansi? Ya, sudah Bapak jelaskan di awal tadi. Yang ketiga, tuliskan 2 contoh kegiatan akuntansi. Kemudian keempat, tuliskan 2 etika. Ya, jadi kalau ada beberapa etika yang saya jelaskan tadi, di sini hanya diminta 2 etika dalam kegiatan akuntansi. Yang kelima, tuliskan 1 manfaat belajar akuntansi. Jawaban itu kalian tulis pada kertas atau pada buku, kemudian diserahkan kepada tutor Anda masing-masing. Tentu di sekolah Anda, di PKBM
tunas baru. Saya kira cukup ya pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Bapak berharap adik-adik tetap semangat sambil menunggu materi-materi yang akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Salam semangat dan tetap pada cita-cita kalian semula, yaitu menjadi pribadi, menjadi insan yang paripurna. Demikian dan terima kasih.